ada yang teraktivasi, ada protein G yang teraktivasi. Protein G yang teraktivasi selanjutnya nih. Nah, nyenggol-nyenggol yang lain nih. Nyenggol yang lain utamanya adalah inositol fosfolipid. Dia ngapain sebenarnya? Dia ngapain? Ketika proses inositol fosfolipid tersenggol tuh, dia kirim something tuh. Kirim something, mengaktifkan something, kemudian mengaktifkan yang ini, kemudian yang ininya lepas ke sini, terus karena ini P-nya nanti dipretelin, nempel ke sini. Dan ini adalah kanal. Kanalnya kemudian dari proses keseluruhan ini akan terbuka. Terbuka untuk apa? Untuk ngeluarin kalsium. Sorry, yang kita detik itu harusnya nanti. Jadi ketika CA lepas ke sini, kemudian ditandem dengan diasil gliserol yang nempel ke sini ke PKC, baru dia teraktivasi. Jadi modelnya gitu. Oke, saya ulang sekali lagi. Yang di sini aktif, nanti akan menghasilkan inositol fosfolipid. Satu bagian akan lepas nempel ke PKC, satu bagian lagi nanti akan mengaktifkan kanal ion, sehingga nanti ion CA akan keluar. Ion CA nanti akan mengaktifasi PKC bersamaan dengan diasil gliserol. Dan itu mode yang kedua. Mode yang kedua bahwa si GPCR ini bisa mengaktifkan sesuatu. Dalam hal ini adalah produksi CA untuk mengaktifasi PKC. Ini kata kuncinya. Kalau yang tadi kata kuncinya adalah penghasilan CAMP. Kalau ini kata kuncinya adalah inositol fosfolipid yang nanti ujung-ujungnya mengaktifasi PKC. PKC buat apa? Silakan kalian cek lagi nanti definisinya di buku ini semuanya ada. Itu yang kedua. Bisa ya? Jadi ngikutin gambarnya, ngikutin panahnya, ngikutin molekul-molekul apa yang lepas, sehingga nanti kalian bisa bayangkan bahwa kejadiannya seperti ini. Kayak gini, dia harus kembar juga. Nggak bisa diaktif kalau misal dia nempel di satu sisi saja. Itu nggak bisa. Ya. Oke, ligannya bisa macam-macam. Nah, ini kalian bisa baca di sebelah kanannya. Bisa growth factor, atau hormon, atau cytokines. Nah, itu. Binding to nempelnya, itu harus bareng-bareng. Kemudian nanti bisa men-trigger selanjutnya. Kalau ini seperti biasa, kalian bisa bayangkan ini adalah sel membran. Kemudian di sini adalah T reseptornya yang bentuknya adalah dimer. Ketika dia nempel, nanti akan itu dengan ini. Ya, di sininya nanti fosforilasi, nanti ada P dan lain sebagainya, nanti mengaktifkan kerjanya semuanya. Jadi sesederhana itu, ketika ada sesuatu yang masuk di sini sebagai ligannya, kemudian ada mengaktifkan di sini. Cara mengaktifkannya dengan apa? Dengan ini, penempelan dari P. Selanjutnya apa? Selanjutnya prosesnya yang tadi. Mau kinase yang mana, modelnya yang mana, itu semuanya dijelaskan juga di buku kalian. Oke, kita lihat. Halaman 559. Ini kalian kalau bisa nyatet ininya ya, halaman-halaman yang pentingnya. Atau enggak, kalian bisa aja sih, nanti kalian baca kembali, terus kemudian nanti bisa melihat apa yang terjadi setelah itu. Oke, ini lihat. Ini kan bukunya ya. Karena ada ini, saya dapat bukunya Pak Ahmad nih. Jangan-jangan Pak Ahmad dari kalian, atau kalian dari Pak Ahmad. Pak Ahmad dari seorang, nah, tapi ini nggak bagus nih. Ini sebenarnya kayaknya buku bajakan. Ya. Oke, sekarang di sini kalian bisa melihat struktur yang paling sederhana, gambaran yang paling sederhana untuk menjelaskan proses tersebut. Ini, ada molekul yang harus nempel bareng-bareng, kemudian nanti ada teraktivasi. Ini tirosinnya ketempelan P. Tempelan P, kemudian nanti akan, ini mirip-mirip sih sebenarnya, ini juga couple juga kan. Ini juga couple juga, cuma couple-nya didahului dengan aktivasi yang di sini, jadi agak beda. Makanya dibedakan antara GPCR dengan si RTK ini. Ya, RTK ini. Nah, setelah itu downstream-nya, nah ini kalian bisa lihat aktifin apa, mengubah apa, dan lain sebagainya, atau menjadi sinyal bagi proses selanjutnya, nggak tahu. Gitu ya, Mas Mbak semuanya.
Terus sebentar. Oke, next. Ini. Jadi kalau misal kalian bayangkan kerjaannya nanti seperti apa, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini yang sudah kejadian, yang ini udah aktif ya, ini udah aktif di sini. Kemudian nanti akan mengaktifkan jalur-jalur ke sini. Ini seperti biasa, nempelin P kan, berarti ngilangin P1 di sini, tempelin ke sini, dan seterusnya. Terus ini juga nempelin lagi, P-nya ditempelin lagi, entah gimana ceritanya, ini pasti ada P yang keluar. Tadinya harusnya 3 ya, kalau ini 2 berarti ketambahan, ini ada proses yang tidak diperlihatkan di sini. Selanjutnya nanti ATP lagi, bekerja lagi, ngasih P, semuanya ngasih P, dan kalian bisa lihat di sini hasil akhirnya adalah macam-macam. Apakah dengan kerja yang berentet dari atas sampai bawah, dia bisa mengubah aktivitas protein atau mengubah gene expression. Dan seperti materi yang sebelumnya, kalian masih ingat, yang ini mungkin responsnya lebih lambat dibanding yang mengubah aktivitas protein. Jadi modelnya seperti itu. Dan kalau misal kita ngomong gene expression, berarti kalian tolong bayangkan tentang DNA sampai RNA, kemudian sampai protein. Dan mungkin kalian sudah belajar genetika dasar, harusnya kalian sudah tahu apa itu transcription regulator. Jadi bisa jadi di sini transcription factor yang nanti akan mengaktifkan suatu site, suatu situs yang nanti akan mengaktifkan translasi dan juga transkripsi. Oke, itu kerjaannya si RTK sampai paling bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, nanti selanjutnya ngapain sih dia? Oh, kalau misal saya ditanya kayak gitu, selanjutnya ngapain? Nanti prosesnya panjang. Dan semuanya dijelaskan di buku ini. Nanti kalian cek, ada box something ya. Ada box something bahwa mereka itu bisa mempengaruhi banyak proses fisiologis ya, terutama ini yang utama. Jadi ngaruh banyak proses fisiologis untuk tubuh atau respons tertentu. Jadi banyak. Dan 2 jenis ini termasuk yang paling banyak, reseptor yang paling banyak yang bisa dijumpai di sel saat ini ya. Saat ini yang ketahuan oleh manusia. Oke. Halo guys, masih bangun? Masih ya, alhamdulillah. Oke, satu lagi. Kalau tadi sekarang kita ngomongin PI 3 kinase. Ada volunteer nggak yang bisa menjelaskan gambar ini? Nah, coba. Ada nggak yang mau mencoba? Wah, sepi nih. Harus dipanggil nih. Mau dipanggil atau memanggil diri sendiri? 87 orang. Ayo. Pada takut nih. Kita cek ya. Karena ada etilen. Dalam hal ini kalian bisa bayangkan ada seperangkat reseptor di sini. Ya, sama ya, reseptor di sini, dan ini adalah signalnya, ligand atau apapun itu, plus messenger dan sebagainya. Kalau nggak ada etilen, modelnya akan seperti ini, dan fokusnya kalian bisa lihat di sini. Kalau nggak ada etilen, di air 3 ini nempel dengan EBF. Sementara kalau ada etilen, kalian bisa lihat ke bawahnya, airnya lepas dari EBF. Sehingga air ini adalah transcription factor untuk mengaktifkan ethylene response gene. Kuncinya di situ. Ada ethylene, nanti ain lepas, dia bisa berperan sebagai transcription factor. Bagaimana si ain itu bisa lepas? Karena adanya ini itu menghambat pengikatan EBF dengan ain 3. Ini diperoleh dari mana? Kalau bisa lihat di sini. Diproduksi ketika EBF, mRNA, T-body, dan lain sebagainya itu teraktivasi dari keberadaan etilen. Intinya di situ. Ya.
Sementara kalau di sebelah kiri, kalau bisa lihat EBF mRNA-nya nggak pakai ini kan, P-body kan. Nah, ya udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia nggak bisa memproduksi si AIN2 gen ini ya. Yang ini nanti akan menghambat memisahkan EBF dengan AIN. Kuncinya di situ. Oke, 9.40. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. In this experiment, a cell homogenate containing many different organelles is added to microtubules. Motor proteins are normally attached to the organelles. When ATP is added as a fuel for the motor proteins, some organelles bind microtubules and are moved along the tracks by their motors. Most kinesin motors move towards the plus end of microtubules. Dynein motors always move in the opposite direction. Both motors are used to transport organelles, and occasionally a single organelle, which must have both types of motor attached, can be seen to switch directions. The bidirectional traffic observed here is reminiscent of that in an intact cell.